tidak lagi untuk keperluan menemukan dan menyita barang bukti. Menimbang bahwa selanjutnya, dalam hal terjadi penolakan, seharusnya termohon memedomani ketentuan pasal 33 ayat 4 di atas, yakni selain adanya 2 saksi harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Hal ini sudah lazim dilaksanakan oleh penyidik dalam praktik. Menimbang bahwa hakim memahami dalam pelaksanaan tugas penyidikan ada kalanya penuh tantangan dan rintangan. Penggeledahan di lapangan seringkali mengalami hambatan yang luput dari prediksi atau situasinya sangat cepat berubah dan menuntut kesigapan dan kecepatan penyidik dalam pelaksanaannya, terutama dalam perkara-perkara yang tersangkanya atau orang yang diduga kuat sebagai pelaku adalah orang yang sulit diketahui tempat kediamannya atau berada dalam lingkungan yang memberikan perlindungan sehingga tidak jarang terjadi perlawanan dan ancaman kepada petugas. Namun keadaan seperti ini sifatnya kasuistis. Tidak di setiap perkara proses penyidikannya terdapat keadaan-keadaan seperti yang diuraikan di atas. Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh termohon selama proses penyidikan, penetapan pemohon sebagai tersangka, penyerahan berkas penyidik baik tahap pertama hingga sebelum pelaksanaan penyerahan tahap kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hakim berpendapat tidak ada keadaan-keadaan yang menunjukkan hambatan yang dialami termohon untuk melaksanakan seluruh proses tersebut. Dalil bahwa pemohon bersikap kooperatif selama proses penyidikan tidak dibantah oleh termohon, sehingga secara material, menurut hakim tidak ada urgensinya melakukan penggeledahan dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap pemohon. Mengenai penangkapan, menimbang bahwa mengenai tindakan penangkapan yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan tindakan penggeledahan, sebagaimana telah diuraikan di atas, tujuan termohon menggeledah adalah agar dapat melakukan penangkapan terhadap pemohon. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, syarat formil telah terpenuhi dengan adanya surat perintah penangkapan. Menimbang bahwa sekalipun terdapat pernyataan adanya 2 alat bukti sebagai alasan penangkapan dan bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan, dari bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan, tidak terungkap adanya fakta kesulitan yang dihadapi oleh termohon untuk menghadirkan pemohon dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan. Tersangka dan barang bukti, dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan tersangka dan bukti kepada penuntut umum. Sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025, proses penyidikan tetap berlangsung dan pemohon tidak pernah ditangkap. Selain itu, tidak terbukti adanya perbuatan pemohon atau keadaan-keadaan sebagai contoh. Pemohon mulai berpindah-pindah tempat tinggal dan sulit dihubungi sehingga menimbulkan kekhawatiran gagalnya atau terganggunya proses penyelesaian penyidikan di tahap pelimpahan. Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau pemohon ternyata tidak memenuhi panggilan termohon untuk pelaksanaan pelimpahan tanpa alasan yang sah. Menimbang bahwa jika pelimpahan tersangka dan barang bukti telah direncanakan oleh termohon pada waktu tertentu atau misalnya telah ditentukan jadwal yang pasti pada tanggal 22 Juni 2026, termohon dapat dengan mudah memberitahukan rencana tersebut kepada termohon menggunakan surat pemberitahuan atau panggilan resmi yang lazim digunakan dalam praktik sehingga pemohon dapat mempersiapkan dirinya dengan baik. Penggunaan upaya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan termohon tanpa dapat dibuktikan adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hakim adalah tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan material dalam tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon, maka sudah sepatutnya tindakan penggeledahan dan penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah. Dulu ya, saya rasa sampai yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon. Menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum melakukan penahanan terhadap seorang tersangka diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dengan memperhatikan pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014, yakni 1. Syarat formil berupa memberikan surat perintah penahanan dengan tembusan kepada keluarga yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia ditahan. 2. Syarat material yang dilakukan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. 3. Syarat subjektif, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri
merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.